Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kali ini mata kuliah metodologi penelitian akan membahas tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yuk kita mulai. Sahabat, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Dan yang terakhir, skala rasio. Selanjutnya, kita bahas jenis skala pengukuran satu persatu. Pertama, skala nominal. Skala nominal menurut Uhar Suharsaputra adalah skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Skala nominal memiliki dua ciri. Yang pertama, kategori data bersifat mutually eksklusif, artinya saling memisah. Yang kedua, kategori data tidak mempunyai aturan yang logis, artinya bisa sembarangan. Contoh, pada penelitian yang memiliki variabel jenis kelamin, maka akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi atau sebaliknya. Skala ordinal memiliki 3 ciri. Yang pertama, kategori data saling memisah. Ciri ini sama dengan ciri yang dimiliki oleh skala nominal. Yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Contoh, sebuah penelitian memiliki variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan, maka skala yang dapat digunakan adalah sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, biasa saja dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Yang ketiga adalah skala interval. Menurut Uhar Suharsaputra, skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lainnya adalah sama. Skala interval memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kategori data bersifat saling memisah. Kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Ciri yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Dan ciri yang terakhir adalah
Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, artinya tidak punya nilai 0 absolut. Ciri yang pertama hingga ciri yang ketiga sama dengan ciri yang dimiliki oleh skala ordinal. Sedangkan ciri yang keempat dan kelima tidak sama dengan ciri skala ordinal. Contoh skala interval. Pada variabel suhu, suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya, tapi suhu pada ruangan tersebut adalah 0 derajat Celcius. Skala pengukuran yang keempat adalah skala rasio, yaitu skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Contoh skala rasio. Tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Fatin adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Fatin dengan Agung adalah 95 cm, atau tinggi badan Fatin adalah setengah dari tinggi badan Agung. Berikutnya kita bahas tentang skala sikap. Skala sikap biasanya digunakan dalam penelitian pendidikan atau penelitian yang bersifat kualitatif. Skala sikap terdiri dari 4. Yang pertama, skala Likert, yaitu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Skala sikap yang kedua yaitu skala Gutzman, yaitu menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, misalnya jawaban ya dan jawaban tidak, atau jawaban positif dan jawaban negatif, dan masih banyak lagi. Skala sikap yang ketiga yaitu semantik diferensial. Skala ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub. Contohnya panas, dingin, baik, buruk, dan lain-lain. Untuk skala sikap yang terakhir yaitu rating scale. Data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Kualitas data bergantung pada kualitas instrumen penelitian. Kualitas data sangat menentukan kualitas penelitian, sehingga instrumen penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian.
Dalam menyusun instrumen penelitian, harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator, harus jelas. Kedua, sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keberagamannya, harus diketahui terlebih dahulu. Ketiga, keterandalan instrumen harus diperhatikan. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas. Dan yang terakhir, instrumen penelitian harus mudah dan praktis untuk digunakan. Jenis instrumen penelitian: pertama, kuesioner atau angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, dokumentasi. Dan yang terakhir adalah tes. Berikut ini contoh angket atau kuesioner yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mendiagnosis kesulitan belajar pada pelajaran matematika. Demikian penjelasan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apabila ada pertanyaan, sahabat dapat menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Sahabat Cati. Sampai jumpa.